selain nanti bisa nyerang di jagung, itu ada 80 tanaman yang bisa mereka masuk untuk perkembangbiakan. 80 tanaman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani semuanya dimanapun berada, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat walafiat. Dan para petani semua diberikan kelimpahan rezeki yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Kebetulan sekarang saya sedang berada di ruang tunggu, dan di ruang tunggu ini ada orang yang sangat spesial buat kami, dan terutama buat teman-teman sahabat tani di seluruh Indonesia. Oke, kalau gitu saya coba langsung perkenalkan beliau, dan dia berada di posisi sebelah kanan saya. Ya, gitu. Ini sorry ya teman-teman, kita nggak pakai tripod, nggak pakai apa-apa karena ini sangat benar-benar dadakan, dan tripod saya sebenarnya rusak, saya tinggalkan di hotel gitu kan. Jadi ya saya pegang aja pakai tangan dan saya rekam pakai handphone. Ya apa-apa, yang penting yang penting ilmunya terserap ya. Yang penting ilmunya terserap. Oke, saya langsung perkenalkan aja beliau, namanya Pak Sumitra. Pak Sumitra apa Pak Sumitro? Pak Sumitro. Jawa, kalau A itu kan karena di sekolahan diganti A. Diganti A. Jadi Pak Sumitro. Panggilannya yang lebih enak panggilnya apa, Pak? Mitro aja. Begini Pak Mitro, mungkin saya punya beberapa pertanyaan dari kawan-kawan gitu kan, mengenai masalah pertanian di Indonesia yang sedang ramai-ramainya diperbincangkan. Tapi sebelum ke situ, Pak Mitro ini sebenarnya sekarang aktivitasnya apa? Juga sebagai petani dan juga sebagai support marketing di PT Tiara Buana Mandiri. PT Tiara Buana Mandiri ya. PT Tiara Buana Mandiri itu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pestisida ya. Pestisida. Posisi Pak Mitro ini sekarang sebenarnya di mana Pak tinggalnya? Tinggal di Magetan, Jawa Timur. Wilayah Magetan Pak ya, wilayah Magetan, Jawa Timur. Dan di situ pasti lokasi pertaniannya lumayan besar. Oke, kalau begitu di Indonesia ini kan sedang rame-ramenya diperbincangkan mengenai masalah hama ulat ya. Hama ulat yang menyerang, mungkin yang paling banyak ini di jagung. Itu sebenarnya ulat apa Pak? Itu masuk golongannya. Oh langsung ya, bentar ya. Tadi sampai mana Pak ya? Penjelasan tentang PAU. PAU itu adalah All Armyworm. Itu bahasa Inggrisnya, itu termasuk golongan ordonya. Kalau spesiesnya yang lebih banyak itu golongan Spodoptera. Spodoptera ya? Spodoptera SP. Itu sebenarnya di wilayah-wilayah jagung, terutama di Amerika Latin, itu sebenarnya hama merupakan yang paling bahaya karena di sekitaran 2016-2017 mereka mengalami kegagalan sampai 80%. Untuk di wilayah Amerika? Iya, padahal dia termasuk penanam jagung dunia terbesar. Iya. Kan memang awal mulanya dari situ ya? Iya, dari situ. Terus akhirnya menyebar ke daerah Afrika, tapi di Afrika sendiri hanya kuat 3 tahun, dia tidak bisa mempertahankan tentang jagung ini ya, karena serangan Spodoptera SP itu. Itu dia kan dari asal muasalnya kan dari Amerika. Kenapa bisa masuk ke Indonesia gitu? Ya karena kebetulan penanaman jagung itu selain di sana, dan produsen jagung itu kebanyakan dari sana. Akhirnya berkembang, dan kemampuan imagonya itu terbang bisa sampai 100 km. 100 km per jam? Kemampuan dalam satu malam. Satu malam itu ya? Gitu. Kemampuan terbangnya sampai seperti itu. Hingga akhirnya berkembang biak di wilayah-wilayah yang produsen jagungnya tinggi, akhirnya ngembang waktu itu sampai di Afrika sendiri tidak bisa mempertahankan, akhirnya masuk ke Indonesia. Kalau di Indonesia kurang lebih sekitaran 2017-an lah. Masuk ke Indonesia tahun 2017. Iya. Itu penyebarannya karena apa Pak?
Ya karena alam satu, yang kedua mungkin di sana pengendaliannya juga sudah mulai bagus. Akhirnya kembang di Afrika akhirnya di sana tidak ada tanaman jagung lagi, akhirnya kembang ke Indonesia. Dan perlu diingat bahwa FAO atau Fall Armyworm itu dia memiliki inang. Jadi inangnya itu sampai 80 jenis tanaman. 80 jenis tanaman. Iya, wow, dan itu yang biasa. paling banyak di daerah tropis kayak Indonesia. Berarti Indonesia ini salah satu tempat jajahan mereka yang paling bagus untuk perkembangan biakan Spodoptera frugiperda itu sendiri. Ya. Itu ketika dia sekarang kan 2019 ya, dan udah merambah ke berbagai wilayah ya. Iya. Termasuk yang paling besar terserang itu wilayah mana, Pak? Hampir di seluruh Indonesia sudah mulai muncul. Hampir seluruh Indonesia ya. Itu dari informasi teman-teman sudah mulai muncul. Kalau melihat dari latar belakang dia merupakan memiliki inang yang paling tinggi. Iya. Kemungkinan kalau tingkat kita pengendalian kurang bagus, kemungkinan akan juga mengalami kegagalan kayak di Afrika. Oh gitu. Jadi setelah kita mengetahui mengenai masalah problematika yang di Amerika, yang menjadikan kegagalan panen di sana dan sekarang menyerang Indonesia, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Kementerian Pertanian kita gitu kan? Itu sebenarnya sudah menganjurkan dan merekomendasikan untuk pengendalian jenis hama itu dengan bahan aktif golongan emamectin benzoat. Oh, jadi harus dikendalikan dengan bahan kimia ya? Iya. Kalau secara teknis itu agak susah, nggak bisa. Kayaknya dari perkembangan populasinya udah nggak mampu. Nggak mampu ya. Karena dia yang namanya fall armyworm gitu kan, ya kayak tentara gitu ya. Jadi dia sangat kuat sekali ya. Betul. Sehingga pengendalian secara teknis dan pengendalian secara biologis mungkin tidak bisa dilakukan. Ya. Yang lebih efektif saat ini dilakukan pengendalian secara kimia. Iya, salah satunya. Salah satunya tadi ya bahan aktif emamectin benzoat. Mereknya banyak lah ya. Mereknya banyak. Kalau Bapak kan sekarang bekerja di PT Tiara Buana Mandiri nih, sebagai salah satu orang yang berjasa di PT Tiara Buana Mandiri. Ya mungkin ini ini bocoran saja gitu kan. Salah satunya produk apa sih yang dimiliki oleh PT Tiara Buana Mandiri untuk pengendalian hama ulat ini? Ya sebutin aja nggak apa-apa. Ya. Kalau saya menyarankan dengan base clan. Base clan masuk golongan emamectin benzoat dan mixnya itu dengan Bestindo. Karena apa? Kalau Bestindo itu mix Bestindo. Iya. Bestindo itu apa, Pak? Bestindo itu metomil dan kebetulan kimianya atau bahan aktif dengan metomil itu bisa bekerja secara offset dan insek. Kalau offset itu nanti pengaruhnya di telur, kalau inseknya untuk membunuh serangganya. Itu semua sebenarnya dengan cara racun saraf semua. Racun saraf semua. Iya. Tapi ada kelebihannya dengan ofisidanya itu. Saya sarankan seperti itu karena apa? Jangan sampai nanti serangganya itu teratasi tapi dia masih meninggalkan telur. Yang paling bahaya. Jadi percuma ya disemprot hanya serangganya aja, mati memang gitu kan. Cuman tidak lama kemudian dia menetas lagi. Itu kira-kira berapa lama? Berapa hari? Dengan situasi panas yang seperti ini kemungkinan dia dari telur sampai dengan imago hanya butuh waktu 21 hari. 21 hari. Betul. Cepat juga ya. Iya. Kalau 21 hari ya kalau sampai dia belum panen dia ngigit lagi gitu ya. Iya, pasti. Yang paling besar terserang itu tanaman apa? Tanaman jagung. Jagung. Iya. Selain itu tanaman yang paling tinggi. Terus inang pendukung lainnya dia kan bisa hidup di 80 jenis tanaman. Nah, yang paling mendukung setelah padi itu masuk golongan sorghum. Yang kedua padi bisa dan padi kapas dan lain-lain. Pokoknya tanaman-tanaman daerah tropis sangat mendukung sekali untuk perkembangbiakan. Jadi tapi sementara yang disukai saat ini adalah jagung. Jagung ya. Jadi ya mungkin para petani jagung sudah mengetahui bahwa jika di tanaman jagung teman-teman mungkin banyak terserang hama ulat.
Grayak ya berarti ya, Iya. kalau kita sebutnya ulat Grayak gitu kan. Tapi akan ada perbedaannya kalau nggak salah antara ulat Grayak yang sekarang, yang jenisnya sekarang dengan ulat Grayak yang sebelumnya. Kalau nggak salah bedanya ada di kepala. Iya. Jadi gini Mas, kalau makanya di situ kan Spodoptera sp, berarti Iya. kan spesies. Berarti jenis ulat Grayak itu banyak. Banyak. Ada yang di bawang merah, ada yang di sapi, ada yang di kedelai, ada yang terbaru adalah di jagung. Tapi yang paling ganas yang di jagung. Ya mungkin bisa disebutkan sedikit ciri-cirinya Pak. Kalau yang di jagung itu. Kalau ciri-cirinya yang di jagung itu besar, ada seleret hitamnya, dia kecenderungannya besar. Berbeda dengan yang ada di bawang merah. Beda lagi dengan yang di kedelai. Iya. Jadi ya Secara fisik dia nampak lebih besar. Nampak lebih besar ya. Daripada yang lain. Ya. dan itu memakan bagian mana aja di tanaman jagung tersebut? Hampir semua bagian. Jadi mulai dari daun tua, daun muda sampai nanti di tongkol ya, kalau tidak habis terkendali ya. dimakan sama mereka. Iya. Biasa tentara kan, kalau tentara itu kalau kalau menggertak dan sebagainya itu habis selesai semua. Iya. Makanya jangan main-main sama tentara. Ya. Di samping itu dia tidak pandang usia, Mas. Tidak pandang usia. Wow, luar biasa kan. Makanya harus lebih hati-hati. Pantas saja karena kalau misalkan kita menggunakan biologis dan teknis sudah nggak bisa di ini, ya udah kita pakai yang pestisida gitu kan, Iya. yang kimiawi dengan bahan aktif tadi ya, metylglycerol sama metomil Pak ya. Iya. Konsentrasinya berapa Pak? Kalau masih dalam kondisi di bawah ambang ekonomi itu paling tidak dengan 1 mili base clamp dengan 1 gram Bestindo itu 1 gram Bestindo. Oh jadi untuk yang agak ringan gitu ya? Iya. 1 mili mix dengan 1 gram gitu. Iya. Jadi emamectin plus metomil 1 gram plus 1 gram. Kalau di TBM ada merek Bestclam sama Bestindo. Jadi Bestclam plus Bestindo 1 mili plus 1 gram gitu. Jadi mix per liter air ya. Iya. Nah itu diupayakan paling tidak minimal volume semprotnya 400 liter per hektar. Volume semprotnya diupayakan 400 liter per hektar. Dijadikan pencegahan bisa apa tidak? Bisa ya? Lebih bagus mencegah untuk saat ini. Iya. Karena khawatirnya kan takutnya mungkin ada teman-teman yang memang belum terserang nih. Iya. Ya mudah-mudahan nggak terserang gitu Iya. kan. Dilakukan pencegahan dengan cara penyemprotan seperti itu. Iya. Supaya tidak terserang ya. Karena ya itu tadi yang dibilang sama Pak Mitro ini, mereka itu masuk ke wilayah-wilayah dan menyerang berbagai macam tanaman yang seperti jagung gitu kan. Selama ini kan sangat cepat sekali gitu kan, penyebarannya sangat cepat, dan mereka ya siklusnya cepat juga gitu kan. Sangat cepat sekali. Jadi ya daripada sahabat tani semuanya mengalami musibah serangan hama ulat, dari sekarang coba lakukan pencegahan dengan menggunakan bahan aktif yang tadi disebutkan gitu kan. Kalau merek dagang sebenarnya banyak, tapi untuk Bapak sendiri mungkin karena Bapak dari salah satu petugas dari PT Tiara Buana Mandiri, mungkin salah satunya adalah merek Bestclam dan Bestindo. Bestindo yang lebih cocok. Dan mungkin itu salah satu bahasan kita kali ini Pak ya. Iya. Atau ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya kalau saya lebih cenderung berhati-hati karena apa? Selain nanti bisa nyerang di jagung, itu ada 80 tanaman yang bisa mereka masuk untuk perkembangbiakan. 80 tanaman? Iya. Luar biasa. Tanaman pangan terutama ya? Iya. Inangnya ada 80 jenis tanaman termasuk padi, kapas, jenis sorghum dan lain-lain yang berada di daerah tropis. Mungkin belum nampak di jagung, tapi di sekitaran jagung pasti sudah muncul. Iya. Itu yang perlu dihati-hati. Itu yang perlu dihati-hati ya. Iya. Apalagi yang lokasinya pernah diserang. Iya. Ya kan? Ya pasti ya dia ya bertelur dimanapun pasti dia nyebar di wilayah itu ya. Itu yang lebih harus berhati-hati di wilayah yang memang sudah terkena serangan. Dan jangan lupa lakukan pencegahan daripada mengobati. Betul. Lakukan pencegahan. Ya mudah-mudahan itu memang bermanfaat sekali, dan buat saya sih memang sangat bermanfaat karena mungkin nanti akan saya kasih tahu juga ke teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang bertani, baik pemuda maupun pemudi juga gitu kan, nanti akan saya sampaikan hal ini karena
fall armyworm ini memang sangat menyerang penyerang yang sangat luar biasa gitu kan, yang mengakibatkan kegagalan panen di seluruh wilayah Indonesia. Iya. Dan merupakan wabah secara nasional. Iyalah, di mana-mana sudah mulai muncul. Jadi harus lebih hati-hati. Betul. Ya mudah-mudahan segera dibereskan daripada kita nanti Indonesia menjadi Amerika yang berikutnya gitu kan. Iya, betul. Habis gitu. Mudah-mudahan semuanya ada solusinya ya. Iya. Terima kasih Pak Mitro. Sama-sama. Sudah berkesempatan berkunjung ke Bali. Padahal kita sama-sama di Bali. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya, Insya ya, Allah. dengan bahasan yang berikutnya. Teman-teman kalau ada pertanyaan mengenai masalah pertanian dan lain sebagainya, nanti teman-teman silakan komen di bawah. Nanti kita akan sampaikan. Kalau misalkan teman-teman pengen bertanya sama Pak Mitro, mungkin nanti saya coba bikin konten lagi di mana saya akan membahas mengenai masalah apa yang ditanyakan sama teman-teman. Silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu membantu channel ini berkembang gitu kan. Siapa tahu kita bisa memberikan beberapa banyak lagi ilmu kepada teman-teman. Nanti saya coba juga cari narasumber yang lainnya yang mungkin ahli di bidang yang lainnya juga gitu kan, yang memang bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Mitro. Sama-sama. Kita terbang bareng. Oke ya. Oke. Kalau kita teman-teman, dadah, bye-bye. Dadah.